Pada zaman lampau, Jepang adalah sebuah tanah yang penuh dengan misteri. Tiap daerah di Pulau Jepang telah terbagi menjadi beberapa provinsi, mana setiap daerah bermusuhan satu dengan yang lain, dan tiap wilayah dipimpin oleh shogun secara mutlak. Dan di dalam suatu wilayah terdapat para samurai, seorang ahli pedang yang mengabdikan dirinya kepada tuannya, yang akan melindungi daerah dan juga tuannya dengan segenap jiwa dan raganya secara total. Namun, jika para samurai gagal melindungi tuannya, maka mereka akan disebut ronin atau samurai tak bertuan. Dan inilah kisah 47 Ronin yang melegenda di Jepang. Suatu hari, saat Lord Asano, seorang pemimpin atau daimyo di daerah yang bernama Ako, sedang berjalan-jalan di hutan. Kemudian para pengawalnya melihat ada seseorang anak laki-laki yang pingsan. Saat pengawalnya bernama Oishi menghampiri anak laki-laki tersebut dan menyadarinya bahwa anak laki-laki itu adalah iblis. Lalu Oishi pun hendak membunuhnya. Namun Lord Asano mencegahnya dan menyuruh Oishi untuk membawa anak laki-laki tersebut ke istananya. Dia pun diasuh dan hidup di dalam istana Raja Asano. Para samurai sebenarnya melarang hal tersebut. Namun Raja Asano melihat ada sesuatu yang istimewa dari anak laki-laki itu. Hingga anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang yang sangat dipercaya oleh Lord Asano. Lord Asano memberikan nama kepada laki-laki itu, yaitu Kai, yang diperankan oleh Keanu Reeves. Pada saat raja dan para samurai berburu di hutan, Kai dengan keistimewaannya bisa melihat masa lalu beberapa saat lalu. Lalu Kai menunjukkan rusa yang telah melewati hutan itu. Dan rusa tersebut menuju ke dalam hutan yang lebih dalam di atas gunung. Raja Asano dan para samurai pun menuju tempat yang disebutkan oleh Kai. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Kai, para pengawal pun mencoba memanah rusa itu. Namun tiba-tiba rusa itu berlari ke arah Raja Asano hingga membuatnya terjatuh. Kemudian Raja Asano memerintahkan kepada semua samurai untuk mengejar rusa itu. Kai yang melihat kuda dari Raja Asano berlari, kemudian mengambil dan menaikinya, lalu ikut mengejar rusa tersebut bersama dengan para samurai. Namun karena rusa ini bukan rusa pada umumnya, guys. Rusa ini memiliki 6 mata dan tubuh yang sangat besar, serta 2 tanduk yang sangat lebar. Dan juga rusa ini memiliki ekor yang panjang yang bisa menangkap seseorang. Karena hal tersebut membuat rusa ini sulit untuk dibunuh. Bahkan beberapa samurai terlempar karena mencoba membunuh rusa tersebut. Saat rusa itu berhasil lolos dari kepungan para samurai, salah satu samurai, yaitu Yasuno, berhasil mengikuti rusa itu. Bahkan Yasuno hampir saja memotong ekor dari rusa itu. Tapi ia terjatuh. Saat rusa melihat Yasuno yang terjatuh, maka rusa itu pun hendak membunuh Yasuno. Kemudian Kai datang dan mengambil katana milik Yasuno, lalu menancapkannya ke tubuh rusa itu, yang membuat Kai terseret. Namun karena hal itu, membuat Kai berhasil membunuh rusa tersebut. Kemudian Kai mencabut katana dari tubuh rusa itu dan memberikannya kepada Yasuno. Namun sang samurai justru enggan berterima kasih kepada Kai. Yasuno berkata bahwa ia lebih memilih mati dibunuh oleh rusa itu daripada diselamatkan oleh Kai. Di mana para samurai masih belum mengakui dari keberadaan Kai. Lalu Lord Asano dan para samurai lainnya datang. Raja Asano yang melihat rusa tersebut telah mati, kemudian berterima kasih kepada Yasuno
karena berhasil membunuh rusa itu. Lalu mereka pun pulang dan kembali ke kerajaan Akop. Setibanya di istana, Mika menyambut ayahnya yang baru pulang dari berburu. Mika pun mencari keberadaan Kai, namun ia tak menemukannya. Kemudian salah satu pelayannya memberitahu Mika bahwa Kai telah pulang dengan selamat. Mendengar hal itu, Mika pun pergi menuju rumah Kai yang berada di hutan. Saat Mika tiba di rumah Kai, Mika melihat luka yang ada di punggung Kai. Mika pun mencoba mengobatinya. Mika mengatakan kepada Kai, ia tahu bahwa yang membunuh rusa itu adalah Kai, bukan Yasuno. Kemudian Kai menyuruh Mika kembali ke istananya karena Kai takut jika ada yang melihat dan melaporkan Mika berada di rumah Kai. Beberapa hari kemudian, seorang shogun bernama Tokugawa mengunjungi Ako. Di tengah kedatangannya, Kai yang melihat dari jauh ada seorang penyihir yang ikut bersama dengan rombongan Shogun Tokugawa. Kemudian ia memberitahu hal itu kepada salah satu samurai, yaitu Oishi. Namun Oishi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kai. Pada keesokan harinya, pemimpin dari Nagato, yaitu Kira Yoshinaka, tiba di Ako dan disambut oleh Lord Asano. Kira memenuhi undangan dari Raja Asano dalam sebuah turnamen pedang. Kemudian mereka pun menyaksikan pertunjukan turnamen yang digelar di Ako, di mana perwakilan dari Nagato tiba dengan baju besinya. Sang petarung mulai memasuki arena. Lalu karena Yasuno terkena sihir yang membuatnya tidak bisa bertarung, maka akhirnya Kai memakai baju besi dan menjadi perwakilan Ako untuk melawan petarung dari Nagato. Saat bertarung, Kai mencoba memberikan perlawanan kepada petarung dari Nagato tersebut. Namun karena Kai tidaklah cukup kuat, membuat petarung dari Nagato itu menyerang Kai, lalu membuat pelindung kepala Kai menjadi terlepas. Saat petarung dari Nagato itu mau menghunuskan pedang ke arah Kai, Shogun Tokugawa menghentikannya, lalu ia pun masuk ke dalam arena pertempuran. Saat Shogun melihat Kai bukan seorang samurai, maka ia menyuruh petarung dari Nagato tersebut untuk membunuh Kai. Namun Mika, putri dari Raja Asano, memohon kepada Shogun untuk tidak melakukan hal itu. Melihat hal itu, membuat Raja Asano menjadi sangat malu dan meminta maaf kepada Shogun Tokugawa. Lalu Shogun Tokugawa menyuruh Oishi untuk menghukum Kai di tengah arena pertempuran. Pada malam hari, sang penyihir menghasut Kira untuk merebut Ako dari Raja Asano, di mana penyihir tersebut akan meracuni pikiran Asano saat sang raja sedang tertidur. Lalu Raja Asano diberi racun oleh penyihir tersebut yang membuatnya terpengaruh. Ia masuk ke dalam genjutsu dari penyihir itu. Raja Asano mendengar Mika, putrinya, berteriak meminta tolong dan segera mencarinya. Raja Asano melihat Mika yang sedang dinodai oleh Kira, lalu menghunuskan pedang dan hendak membunuh Kira. Untung saja para samurai mencegah Raja Asano membunuh Kira. Oishi yang datang mencoba menenangkan tuannya, begitupun dengan Mika, putrinya, yang melihat ayahnya memegang katana. Oishi pun melihat mata dari Raja Asano yang putih, seperti terpengaruh oleh sebuah sihir. Saat suasana menjadi tenang, Raja Asano pun tersadar. Shogun Tokugawa akhirnya menyidang Raja Asano dengan tuduhan pembunuhan terhadap raja dari daerah lain yang bukan dalam situasi perang. Di mana hal itu yang membuat Raja Asano harus dihukum mati sebagai seorang yang sangat terhina. Namun, karena Raja Asano memiliki reputasi yang sangat bagus saat memerintah Ako, maka Shogun Tokugawa memberikan hukuman mati dengan tangannya sendiri atau dikenal dengan seppuku, agar dia
keluarganya, serta desa Ako kembali mendapatkan kehormatan atas tindakannya tersebut. Sebelum Raja Asano pergi ke ritual bunuh diri itu, Raja Asano berpesan kepada Oishi agar menjaga desa Ako dan Mika putrinya. Raja Asano juga berpesan agar Oishi bisa menggantikannya sebagai pemimpin di Ako dengan memakai pakaian serba putih dan didampingi oleh Oishi. Raja Asano berjalan menuju tempat sepuku. Setelah tiba di tempat yang disediakan, Raja Asano yang disaksikan oleh Shogun Tokugawa memulai upacara sepuku. Lord Asano kemudian mengambil belati yang ada di depannya, lalu menusukkannya ke perutnya. Kemudian Oishi yang ada di samping Raja Asano memenggal kepala tuannya, dan Lord Asano mati secara terhormat. Dan begitulah upacara bunuh diri secara terhormat oleh bangsa Jepang yang disebut seppuku. Setelah kematian Raja Asano, para samurai pun berencana membalaskan dendam tuannya yang disihir oleh Kira. Namun Oishi mengatakan bahwa jika mereka menyerang sekarang, mereka semua akan mati. Begitupun dengan seluruh penduduk Ako dan desa Ako akan dihancurkan. Jadi Oishi akan membuat rencana terlebih dahulu sebelum menyerang Kira. Para samurai pun mendatangi Shogun Tokugawa dan bersimpuh kepadanya. Lalu putri Mika datang dan meminta kepada Shogun untuk bisa menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Ako. Shogun Tokugawa pun menerima syarat tersebut, tapi dia akan dinikahkan bersama dengan Lord Kira, pemimpin dari Nagato, dengan masa berkabung selama 1 tahun. Lalu Shogun juga memberikan status Ronin kepada para samurai Asano dan melarang mereka untuk membalaskan dendam tuannya, yaitu Raja Asano. Setelah Shogun pergi, Raja Kira memerintahkan kepada seluruh Ronin agar pergi dari Ako. Dan jika ada yang terlihat di desa Ako, maka dia akan ditangkap dan dieksekusi mati. Begitupun dengan Kai yang akan dibawa keluar dari Ako. Karena Kira melihat Oishi yang menjadi pemimpin dari para samurai, lalu Kira memerintahkan kepada pengawalnya untuk membuang Oishi ke dalam penjara bawah tanah. Setelah 1 tahun berada di dalam penjara bawah tanah, akhirnya Oishi pun dipulangkan ke rumahnya. Oishi diikat dan ditendang. Namun Oishi hanya bisa pasrah dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Chikara yang melihat ayahnya telah keluar dari penjara bawah tanah langsung menolongnya dan membawanya masuk ke dalam rumah bersama dengan ibunya, Riku. Di dalam rumah, Oishi bertanya tentang para samurai lainnya dan juga kabar tentang putri Mika. Istrinya Riku mengatakan bahwa para samurai lainnya telah pergi meninggalkan Ako, sedangkan upacara pernikahan putri Mika akan segera dilaksanakan beberapa minggu ke depan. Lalu Kai dijual sebagai budak di Pulau Dutch oleh anak buah Kira. Oishi yang mendengar semua informasi tentang Ako kemudian menyuruh anaknya, Chikara, untuk menyiapkan 3 ekor kuda untuknya. Dan setelah kudanya siap, Oishi menyuruh Chikara untuk membawa belati kepada para samurai lainnya dan menitipkan pesan bahwa Oishi akan menunggu mereka di danau. Sementara dia akan menjemput Kai dan membawanya ikut dalam rencana balas dendam Raja Asano. Saat Oishi masuk ke dalam Pulau Dutch, ia melihat Kai yang sedang bertarung dan berhasil memenggal kepala lawannya. Setelah itu, tiba giliran Oishi yang masuk dan akan melawan Kai. Oishi pun mencoba mengingatkan Kai bahwa dia adalah Oishi, samurai dari desa Ako. Dia datang meminta bantuan Kai untuk melawan Kira dan menyelamatkan Mika serta seluruh desa Ako. Setelah mendengar hal itu, Kai menjadi tersadar dan langsung berlari bersama dengan Oishi menuju desa Ako. Namun para penjaga dari Pulau Dutch tidak mau membiarkan mereka lari begitu saja.
Mereka pun berkali-kali menembakkan senapan ke arah Kai dan Oishi. Namun akhirnya mereka berhasil keluar dari kejaran para penjaga saat Oishi melemparkan api yang membuat tempat tersebut terbakar. Dalam perjalanannya, Oishi menjelaskan bahwa Kira memiliki 1.000 pasukan dan juga dia mendapatkan perlindungan dari seorang penyihir. Maka dari itu, dia meminta bantuan dari Kai karena hanya Kai yang bisa mengalahkan penyihir tersebut. Setibanya di danau, para samurai pun telah menunggu kedatangan pemimpin mereka, yaitu Oishi. Mereka yang melihat Oishi telah tiba terlihat sangat bahagia dan sangat semangat menyambutnya. Lalu di depan para samurai, Oishi menawarkan rencana pembalasan dendam Raja Asano kepada mereka. Tapi walaupun rencana ini berhasil, mereka nantinya akan dihukum mati sebagai seorang penjahat karena melawan seorang raja. Kemudian Oishi pun menjelaskan bagaimana rencananya untuk membunuh Kira. Dan setelah menjelaskan semua rencananya, mereka pun akhirnya melaksanakan tugasnya masing-masing. Saat Oishi dan beberapa ronin ikut bersamanya menuju desa pembuat pedang. Namun saat itu, mereka melihat penduduk desa sudah dihabisi oleh pasukan dari Kira. Saat pasukan Kira melihat Oishi dan para ronin lainnya, mereka pun bertanya kepada Oishi. Oishi berbohong bahwa mereka adalah petani yang akan membeli peralatan di desa ini. Namun pasukan Kira melihat tangan dari Chikara dan yakin bahwa mereka bukanlah petani. Karena merasa bahwa mereka akan ketahuan, dengan cepat Kai membunuh semua pasukan Kira dan mengambil pedang milik mereka. Namun pedang yang mereka miliki tidaklah cukup untuk semua ronin. Maka Oishi pun berencana menuju desa Hida, salah satu desa pembuat pedang juga. Tapi Kai mengatakan bahwa itu sia-sia karena seluruh wilayah Ako telah dikuasai oleh Kira. Kai menyarankan kepada Oishi untuk pergi ke hutan Tenggu untuk mendapatkan pedang dari para roh biksu. Namun Oishi menganggap bahwa meminta pedang di hutan Tenggu adalah sebuah mitos. Namun Kai meyakinkan Oishi bahwa roh di hutan Tenggu itu nyata jika tekad mereka kuat dan juga tulus. Karena Kai adalah anak laki-laki yang di awal film yang dibesarkan oleh roh biksu di hutan tersebut. Namun Kai memilih lari dan menjadi bagian dari manusia. Setelah mendengarkan Kai, Oishi pun memilih jalan tersebut untuk mendapatkan pedang karena waktu mereka tidaklah banyak sebelum Mika dan Ako diambil alih secara utuh oleh Raja Kira. Setelah tiba di hutan Tenggu, Kai menyuruh agar hanya Oishi yang bisa masuk ke dalam bersamanya, sementara para ronin lainnya harus menunggu di luar. Dalam perjalanan masuk, Kai berpesan kepada Oishi, apapun yang ia lihat dan apapun yang Oishi dengar, Oishi tidak boleh mencabut pedang miliknya. Lalu Kai dan Oishi sampai di dalam gua tersebut. Terlihat ada banyak biksu yang menyembah patung Buddha yang berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Kai masuk ke dalam gua yang lebih dalam lagi, sementara Oishi menunggu di tempat tersebut. Lalu Kai melihat sebuah pedang yang berdiri di atas tanah. Tiba-tiba seorang biksu dengan wajah yang sangat menyeramkan datang dan menyambut kedatangan Kai. Biksu itu mengingat bagaimana Kai dulu hanyalah seorang anak kecil yang takut pada mereka. Namun sekarang Kai datang untuk meminta bantuan. Biksu itu mengingatkan kepada Kai bahwa pedang itu dibuat untuk melawan kebencian manusia, sama seperti Kai yang selalu dihina dan direndahkan oleh manusia. Namun Kai tetap saja mau membantu manusia karena tidak semua manusia itu sifatnya buruk. Manusia yang akan Kai tolong adalah orang-orang yang baik karena telah menyelamatkannya. Sementara itu, para ronin lainnya masuk ke dalam gua. Saat Oishi melihat para ronin, tiba-tiba salah satu biksu terbangun karena merasa terancam. Oishi pun mengingatkan Yasuno agar tidak mencabut pedangnya, namun itu sudah terlambat. Yasuda telah mencabut pedangnya
Begitupun dengan semua Ronin yang ikut masuk ke dalam bersamanya. Mereka mencoba melawan biksu itu. Namun para Ronin itu mati satu persatu di tangan biksu tersebut. Oishi mendengar bisikan untuk mencabut pedangnya agar bisa menyelamatkan para Ronin lainnya, mencoba menahan diri agar ia tetap mengingat pesan Kai untuk tidak mencabut pedang miliknya. Bahkan Oishi harus menahan dirinya saat melihat anaknya Chikara tewas dibunuh oleh biksu tersebut. Tiba-tiba saja keadaan menjadi berubah. Ternyata itu hanyalah genjutsu yang diberikan kepada Oishi untuk menguji seberapa kuat niatnya. Lalu akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan pedang yang mereka butuhkan untuk melawan Kira. Setelah mendapatkan pedang, mereka pun bergegas menuju tempat persembunyian mereka. Di sana, mereka telah ditunggu oleh para Ronin yang datang dari pelarian mereka semua demi membalaskan dendam tuan mereka, yaitu Raja Asano. Lalu, salah satu Ronin yang ditugaskan untuk mendapatkan informasi tentang Kira, yaitu Isogai, tiba dan memberitahu Oishi bahwa Raja Kira akan pergi ke kuil malam ini. Mendengar hal itu, Oishi pun mengumpulkan pasukan dan memerintahkan para Ronin untuk pergi ke kuil tersebut. Lalu saat para tentara Kira berjaga, Oishi dan para Ronin lainnya bersiap untuk menyergap dan membunuh mereka semua. Saat Oishi hampir saja membunuh Kira, tiba-tiba penyihir tersebut mengetahui mereka dan mengeluarkan api yang membunuh Isogai. Ternyata ini adalah jebakan untuk para Ronin. Seketika Oishi memerintahkan para Ronin untuk kembali mundur. Mereka harus berlari keluar dari api yang membakar gubuk serta harus menghindar dari panah pasukan Raja Kira. Setelah kejadian tersebut, penyihir itu menemukan pedang Oishi di samping mayat yang telah hangus terbakar. Kemudian penyihir itu memberikan pedang tersebut kepada Kira. Mereka mengira bahwa Oishi telah mati saat jebakan tersebut. Padahal itu hanyalah mayat Hazama yang menggunakan pedang Oishi. Dari penyerangan malam itu, banyak dari para Ronin yang mati. Begitupun dengan Basho yang mengorbankan nyawanya setelah menyelamatkan Yasuno dari panah pasukan Kira. Sebelum meninggal, Basho sempat dibawa pulang ke tempat persembunyian para Ronin. Tapi karena lukanya yang parah, membuat Basho tidak bisa diselamatkan. Setelah kematian Basho, Oishi pun menyesali perbuatannya. Ia pun sudah mulai patah semangat. Namun Kai mencoba menenangkan Oishi. Kai mengatakan bahwa selama kita masih memiliki katana, kita masih bisa membalaskan dendam. Kita adalah samurai. Kira telah menganggap kita telah mati. Dan itu bisa menguntungkan bagi kita. Karena jika kita merencanakan penyerangan lagi, maka Raja Kira tidak bisa mengantisipasinya. Sebelum melaksanakan penyerangan kembali, Oishi menuliskan kisah dan janji mereka ke dalam sebuah kertas yang diisi dengan darah dari setiap para Ronin sebagai sumpahnya kepada desa Ako yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keadilan bisa ditegakkan. Satu persatu para Ronin memberikan darah dari jari mereka masing-masing untuk bisa dikenang oleh generasi yang akan datang bahwa mereka berjuang bukan untuk diri mereka. Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan jabatan ataupun pangkat, melainkan menegakkan keadilan dari raja mereka, dari desa mereka yang telah difitnah. Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi mereka yang akan mengorbankan jiwa dan raga untuk membunuh Kira. Para Ronin akan mengakhirinya malam ini, hidup atau mati. Dan malam pesta pernikahan Raja Kira dan Putri Mika akhirnya tiba. Para Ronin menyusup sebagai rombongan dari hiburan yang disewa oleh kerajaan Nagato untuk bisa masuk ke dalam istana Kira. Saat mereka telah berhasil masuk,
maka mereka pun menjalankan rencana penyerangan mereka. Beberapa dari Ronin lainnya memanjat dari luar tembok untuk bisa masuk ke dalam istana Raja Kira. Di tengah jalannya pertunjukan, mereka pun mulai mengisi pos-pos dan melumpuhkan para penjaga. Saat semua rencana berjalan dengan sangat baik, tiba-tiba salah satu penjaga yang ada di atas menara mengetahui bahwa malam ini ada sebuah penyerangan. Maka ia langsung memanah ke arah Oishi. Untungnya panah tersebut tidak mengenai Oishi, namun membuat penyamaran mereka akhirnya terbongkar. Dan seluruh pasukan Kira akhirnya melawan pasukan Oishi yang telah berhasil masuk ke dalam istana. Saat seluruh pasukan bertempur, Kira dan Mika dibawa menuju tempat yang aman oleh para penjaga. Kai dan Oishi yang melihat Tuan Putri Mika di bawah segera mengejarnya ke dalam istana. Sedangkan para Ronin lainnya mencoba melawan seluruh pasukan Kira yang ada di dalam istana. Kemudian Mika kabur karena para penjaga sedang melawan Oishi dan Kai. Melihat Mika kabur membuat Kira mengejarnya. Lalu setelah berhasil mengalahkan para penjaga istana, Kai berhasil menemukan Mika. Saat mereka berdua telah bertemu, tiba-tiba penyihir datang dan mencoba membunuh mereka berdua. Dengan kekuatannya, penyihir itu mengubah wujudnya menjadi seekor naga putih. Dengan pedang biksu miliknya, Kai bisa menahan setiap sihir dari penyihir itu. Saat Kai lengah, ia terlempar setelah penyihir itu menyerang Kai. Lalu, penyihir tersebut mengincar Mika. Melihat hal itu, Kai menggunakan kekuatan yang sebenarnya ia telah berjanji untuk tidak menggunakannya di dunia manusia. Namun karena Kai tidak ingin melihat Mika tewas, maka Kai pun menggunakan kekuatannya tersebut dan berhasil membunuh penyihir itu setelah menusuk kepalanya. Sementara itu, Oishi berhasil membunuh Kira setelah bertarung dengannya. Oishi membunuh Kira dengan menusuknya menggunakan belati di dada Kira. Lalu Oishi memenggal kepala Raja Kira dan memperlihatkannya kepada seluruh pasukan yang ada di dalam istana. Melihat hal itu, membuat seluruh pasukan berhenti bertarung karena raja mereka telah mati. Lalu mereka pun pulang dengan membawa Putri Mika dan kepala Raja Kira. Para pasukan Kira pun berlutut atas kemenangan para Ronin yang telah membalaskan dendam raja mereka. Mereka kembali ke desa Ako dengan penuh kehormatan. Di sepanjang jalan Ako, para penduduk desa memberikan tanda kehormatan kepada para Ronin yang telah mengembalikan kehormatan desanya dan juga telah membawa Tuan Putri Mika. Para Ronin tak lupa pergi ke makam Raja Asano dan memberikan belati miliknya dan menuntaskan dendam Raja Asano. Mendengar adanya pertempuran antara para Ronin dan pasukan Kira membuat Shogun Tokugawa mendatangi desa Ako. Sesampainya di Ako, Oishi menjelaskan alasannya membunuh Kira karena Kira yang menggunakan sihir agar Lord Asano bertindak bukan atas kehendaknya. Kemudian Raja Asano harus mati karena kesalahan dari Raja Kira. Oishi pun meminta kepada Shogun agar para Ronin diberikan kematian yang terhormat bukan sebagai seorang penjahat. Mendengar hal itu, maka Shogun Tokugawa memberikan kematian secara terhormat kepada para Ronin karena telah membela tuannya dan memperbolehkan mereka dikubur di samping makam Raja Asano. Mendengar hal itu, membuat para Ronin bersimpuh berterima kasih kepada Shogun Tokugawa. Dan hari itu pun tiba. Upacara kematian para Ronin yang telah membalaskan dendam tuannya. Para Ronin akan melakukan seppuku sama seperti yang dilakukan raja mereka 1 tahun yang lalu, dengan membunuh diri mereka sendiri dengan kedua tangannya. Upacara kematian tersebut disaksikan langsung oleh Shogun Tokugawa sebagai tanda bahwa para Ronin
akan dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Ako dan juga kekaisaran Jepang. Sebelum mereka melakukan ritual seppuku, tiba-tiba Shogun Tokugawa memerintahkan Chikara, anak dari Oishi, untuk keluar dari upacara tersebut. Shogun menganggap Oishi adalah seorang samurai sejati dan berharap garis keturunannya bisa terus berlanjut dalam darah Chikara. Mendengar hal tersebut membuat Chikara memisahkan diri dari para Ronin dan tidak ikut mati dalam upacara seppuku. Lalu, upacara seppuku dilaksanakan. Seluruh Ronin mulai membuka baju mereka. Lalu mereka mengambil belati yang ada di depan mereka dan menusukkannya ke perut mereka. Dan akhirnya, ke-47 Ronin tersebut mati dengan kehormatan setelah membela tanah air serta raja mereka dari ketidakadilan. Mereka akan selalu dikenang sebagai seorang samurai sejati yang pernah ada di Jepang. Hingga kini, setiap tahun pada 14 Desember, ribuan orang mendatangi makam para Ronin untuk mengenang keberanian dan kesetiaan mereka. Film pun berakhir. Oke Sobat Muli, itu dia alur cerita film 47 Ronin. Jika suka, silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.